Saudara pernah menanam pohon yang berbuah, saudara? Pohon mangga misalkan, atau pohon duren, atau pohon manggis. Apa kesenangan saudara? Buah apa? Pernah saudara menanam? Pernah? Pohon cabai. Apa sih tujuan orang menanam pohon mangga misalkan? Apa sih tujuannya? Pak David pernah menanam pohon mangga, Pak? Pernah. Kenapa sih Pak? Bapak nanam pohon? Oh, ngingat kampung. Gitu ya. Tapi pernah menanam pohon nggak? Pernah. Tujuan Bapak nanam apa? Saya tidak akan pernah mendengar orang, Pak, tujuan saya menanam pohon supaya hijau gitu ya. Kecuali kalau itu nggak pohon berbuah, saudara. Memang salah satu tujuan kita tanam pohon supaya suasananya hijau, sejuk gitu ya. Tetapi tidak akan ada orang menanam pohon mangga, pohon manggis, pohon duren, tidak menginginkan untuk berbuah, saudara. Pasti berbuah. Apalagi kalau dia petani. Ya, mungkin petani tidak mempedulikan hijau apa enggak, yang penting berbuah. Saudara, itulah satu tujuan yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita. Gak peduli semarak, saudara. Ya memang perlu juga hijaunya. Tapi Allah menanam hidup kita bukan untuk semarak, tapi untuk berbuah, saudara. Kalau enggak, Alkitab dengan jelas berkata akan ditebang, akan dipotong. Bukan supaya bumi ini gundul, bukan. Karena tidak memenuhi tujuannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah kita hadir di dunia ini untuk berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, saudara. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dari ayat-ayat ini kita akan melihat apakah kita sudah berbuah atau enggak. Kalau sudah berbuah, akan dituntut lebih banyak berbuah. Kalau belum berbuah, diharuskan berbuah. Kalau enggak, dipotong, saudara. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang mengaku diri percaya Yesus, tetapi tidak ada tanda-tandanya dalam hidup saudara. Saudara, antara buah mangga dan buah yang lain mungkin mirip, saudara. Mangga sama apa yang mirip ya? Dari jauh kita lihat mirip, saudara. Antara mangga dengan apa ya?
kedongdong. Mirip, saudara. Tapi saudara tidak akan tahu itu mangga atau kedongdong kalau pohon itu tidak menghasilkan buah. Ngaku sih kedongdong, tapi nggak ada buahnya, saudara. Kenapa kita katakan dia kedongdong? Kenapa kita katakan dia mangga? Karena ada buahnya, saudara. Karena ada hasilnya. Iya, ada sebudotoin. Apa arti sebudotoin? No way. Sebudotoin perkataan Anda. Tapi kalau Anda tidak menghasilkan buah, nggak ada artinya, saudara. Kristen itu bukan pernyataan, saudara. KTP Anda mungkin Kristen, tapi itu nggak ada gunanya, saudara. Kalau kenyataan hidup bukanlah Kristen. Ada banyak orang hari ini berkata Kristen, KTP Kristen, tapi hidupnya nggak Kristen, saudara. Ada banyak orang berkata pendeta. Makanya hati-hati dengan pendeta, saudara. Tapi hidupnya nggak pendeta. Masih ingat pernyataan saya, saudara? Itu saya nggak lupa itu dengan abang saya, saudara. Ketika saya lapor, bang, mau sekolah pendeta. Satu yang saya pesan, dek, katanya. Apa itu, bang? Jangan cuma jadi pendeta, dek, tapi jadilah pendeta. Pendeta dengan pendeta beda, Bapak Ibu. Pendeta itu profesi. Siapapun bisa jadi pendeta, saudara. Termasuk Pak David, bisa, Pak. Bapak berlutut di sini kita tabiskan jadi pendeta, Pak. Gampang sekarang jadi pendeta. Tapi menjadi pendeta, tidak semua pendeta, saudara. Gak semua pendeta jadi pendeta, saudara. Gak semua Kristen adalah Kristen, saudara. Jadi jangan marah-marah dengan saya. Yang saya ngomong ini saya, saudara. Gak semua pendeta. Anda melihat saya pendeta, boleh, saudara. Tapi Anda tahu nggak kehidupan saya? Disitulah kependetaan saya, saudara. Bukan di mimbar ini. Saya bisa mengelabui Anda di mimbar ini, saudara. Tapi hidupku tidak bisa mengelabui Anda. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Jadi Kristus menginginkan kita Kristen. Maksudnya Kristen di sana apa? Agama? Bukan. Kristus menginginkan kita Kristen, hidup yang sesuai dengan Kristus. Makanya dalam Yohanes ini, saudara, diingatkan, jadi Kristen itu seperti ini, saudara. Berbuah. Kalau nggak dipotong, saudara. Memang menjadi Kristen itu artinya memiliki label Kristen gampang, saudara, hanya percaya Yesus. Tapi ingat, gak hanya itu yang dituntut, karena kita masih hidup, saudara. Kecuali Kristen sorga, selesai kan? Pasti, Pak, Bu, kalau engkau percaya Yesus sorga. Tapi masalahnya ini bukan sorga, saudara. Ini masih Karawaci, Tangerang, Banten kita ya. Banten, saudara, bukan Jawa Barat lagi sekarang. Karena Anda masih diberi kesempatan untuk hidup. Jadi tidak hanya selesai percaya Yesus. Enggak, saudara. Harus memperlihatkan percaya Yesus. Makanya dikatakan dalam ayat yang saudara kita baca tadi, saudara, bahwa sesungguhnya kita dituntut untuk memperlihatkan itu lewat berbuah, saudara. Kalau betul engkau Kristen, hasilkanlah buah Kristen. Karena mangga hanya disebut mangga karena ada buah mangganya. Hanya dalam lagunya Bruri itu, saudara. Ya kan? Apa itu? Semangka berdaun sirih. Itu orang yang mau nulis lagu itu lagi apa, dia menghayal dia, saudara. Di awang-awang dia. Semangka
semangka harus pohon semangka harus menghasilkan buah semangka. Jadi kalau betul saudara daunnya sirih, nggak mungkin buahnya semangka. Kalau betul Anda Kristen, nggak mungkin bukan Kristen buahnya. Ngaku-ngaku itu saudara kalau menghasilkan bukan buah Kristen. Nah, untuk bisa jadi berbuah apa saudara? Untuk bisa menjadi Kristen benar itu apa? Karena saudara dikatakan di sana ayat yang ke-4. Ayat 4 saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, ketika kita percaya Yesus, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan saudara. Dan itu tidak akan pernah bisa lagi diganggu-gugat hubungan. Karena itu bukanlah upaya kita saudara, karena kematian Kristus. Jadi menjalin hubungan dengan Tuhan gak bisa dengan kita datang ke gereja, baca Alkitab, berdoa, enggak. Yesus harus mati dulu untuk itu, sehingga kita didamaikan dengan Tuhan. Tapi persoalannya seperti yang saya katakan tadi, kita belum ke surga saudara. Ada yang kedua, persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, disitulah upaya manusia saudara. Persekutuan itu adalah ekspresi kita dari hubungan kita dengan Tuhan yang perlu dijaga. Makanya dikatakan tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Kalau kita lihat kata yang dipakai di sana adalah itu respons kita. Gak tergantung Tuhan itu saudara. Itu tergantung kita. Karena disitulah nanti akan terlihat saya ini Kristen apa enggak. Kata tinggal saudara adalah sebuah kata dalam bentuk perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, Yesus berkata kepada kita dalam sebuah bentuk perintah, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Dan itu adalah sebuah tindakan dari kita saudara. Sebuah perintah yang ditujukan kepada kita. Itu tergantung kita sekarang. Maukah saya dari kerinduan hati saya, dari keinginan hati saya untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam aku. Nah, perintah ini perlu dan diinginkan, diharapkan sebuah ketaatan saudara. Allah tidak pernah memaksa kita. Enggak. Tetapi Tuhan merindukan sebuah ketaatan pada perintah itu, saudara. Kalau tidak, enggak akan. Makanya dari tahun ke tahun, walaupun kita udah puluhan tahun dan dulu kan berakhir menjadi Kristen, tapi enggak Kristen, saudara. Saling mempermalukan Tuhan, jatuh dan jatuh lagi. Sering melukai hati Tuhan, saudara. Mungkin kita berkata, saya nggak pernah melukai hati Tuhan, saya ke gereja terus, saya baca Alkitab, gitu kan? Tapi saudara, kalau saudara melukai hati orang, Anda melukai Tuhan itu. Walaupun Anda sering ke gereja, ya kan? Anda berantem dengan orang lain, itu melukai Tuhan itu, saudara. Walaupun Anda nggak tonjok Tuhan, tapi Anda tonjok orang lain, Anda tonjok Tuhan itu. Karena Tuhan berkata, yang kelihatan itu perwakilan Tuhan, saudara. Anda berantem dan KDRT sekarang kan, laki-laki itu kan merasa lebih superior dari perempuan kan, tonjok, tampar, lukai, habisin gitu kan. Ingat saudara, istrimu itu perwakilan Tuhan saudara. Engkau lukai dia, engkau melukai Tuhan. Dan itu bukan Kristen saudara. Bukan. Itu preman itu saudara. Terus saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu perlu tindakan dari kita.
hanya perintahkan. Apakah kita mentaati atau enggak? Tergantung kita, saudara. Tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Jadi, kata tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, upaya kita untuk menjaga hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi jangan cuma di gereja ini, saudara. Gereja ini berapa lama sih? Paling 2 jam kita. Lebih-lebih dikit lah. Selebihnya gimana? Apakah dijaga? Apakah tetap punya respons dengan baik atas perintah itu? Saudara, suatu saat ketika Anda sibuk di tengah-tengah pekerjaan Anda, apapun itu, saya nggak tahu pekerjaan Anda apa, tapi apapun itu, asal jangan pencopet ya, asal jangan kriminal, asal jangan itu, semuanya nggak ada masalah, saudara. Kadang-kadang kan kita berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau kerja, tolong Tuhan kasih tahu pekerjaan apa yang cocok sama aku. Ya boleh juga sih, tapi akhirnya nggak jalan-jalan kan. Ambillah pekerjaan yang bisa kita kerjakan, asal jangan yang berdosa. Tapi ingat, saudara, mungkin kita pikir itu halal, pekerjaan itu halal, tapi jalani juga secara halal. Jalani secara halal, saudara. Saya kemarin, oh ya nggak usah, nah, mohon maaf ya. Bukan berarti saudara lalu seenaknya lakukan, yang penting predikat ini halal. Enggak. Harus berbuah di sana. Saya sering kali contohkan bengkel, saudara. Katanya bengkel itu kalau nggak tipu sana, nggak tipu sini, nggak ada untung. Itu mah nggak Kristen, saudara. Nggak Kristen itu. Ketika Anda ke bengkel, jagalah hubungan dan persekutuan Anda dengan Tuhan. Caranya gimana? Jangan mau sama dengan dunia ini, kata firman Allah. Jangan serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Ketika engkau berkata tidak, disitulah engkau berbuah. Kalau enggak akan ada buahnya, saudara. Memang haleluya. Ya memang rasanya sepertinya berbuah, tapi itu nggak jaminan, saudara. Masih haleluya kah ketika ke bengkel? Masih haleluya kah ketika ke pasar? Masih haleluya kah ketika ada masalah di keluarga, saudara? Masih ada haleluya kah ketika ada persoalan dengan tetangga? Masih ada haleluya? Tergantung, saudara, apakah kita menjaga hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, itu kan yang dikatakan tinggal di dalam aku di dalam kamu. Disitulah kita akan berbuah, saudara. Gak peduli apapun yang terjadi. Jadi supaya berbuah, saudara, gak bisa tidak. Jagalah hubunganmu dan persekutuanmu dengan Tuhan. Bacalah Alkitab setiap saat, saudara. Tinggallah di dalam aku dalam kamu. Itu hanya bisa apabila kita dekat dengan firman, saudara. Bagaimana dekat dengan firman? Bacalah Alkitabmu. Jangan ditutup mulu. Memang dunia perkotaan itu sudah sibuk dan sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya Anda, jangan pernah lupakan baca Alkitab, saudara. Jadi kalau mau berbuah, saudara, jaga hubungan dan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan lalai. Jangan. Siapapun kau, termasuk saya ini pendeta. Makanya saya paksakan diri. Nggak ada kalanya kita paksa diri, saudara. Baca Alkitab. Saya sudah banyak tahu Alkitab. Tapi bukan alasan untuk tidak baca Alkitab lagi. Berlututlah di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, apa maumu bagiku hari ini? Sebab godaannya besar, tikungannya tajam, saudara. Kadang-kadang kita nggak sanggup, ada di persimpangan jalan. Jangan coba-coba mengandalkan dirimu, saudara. Jatuh dan jatuh lagi. Makanya orang Kristen banyak jatuh lagi, saudara, di kubangan yang sama. Yang kedua, saudara, dikatakan di sana, mau dibersihkan. Memang kita udah tinggal ini, nancap. Karena dikatakan gak bisa berbuah kalau kita tidak melekat pada pokok. Karena yang berbuah itu ranting, saudara, kalau anggur. Kalau saudara perhatikan, kalau
nangka, ya di pokoknya kadang dia berbuah. Kalau anggur nggak, bercarang dulu baru dicarang dia akan berbuah, saudara. Nah, dikatakan di sini dibersihkan. Ada dua hal yang dibersihkan di sana. Dipotong lalu dibersihkan lagi. Kata yang dipakai memang dia agak rancu, saudara. Ya, kalau kita lihat ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Itu pertama. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kata dipotong bukan seperti pemahaman kita dipotong putus, ya. Bukan. Karena pohon anggur itu pohon merambat, saudara. Jadi biasanya kalau saudara pernah melihat pohon anggur atau saudara punya pohon anggur, biasanya dia disanggah, saudara. Ketika rantingnya sudah mulai timbul, petani atau orang yang menanam pohon itu biasanya membuat kayak bambu untuk rantingnya itu merambat, saudara. Sehingga ketika dia merambat ada di atas tanah, buah ketika saatnya berbuah dia akan menjulurkan buahnya ke bawah. Jadi kalau dia disanggah naik ke atas, ya nggak mungkin berbuah karena dia nempel di tanah, saudara. Dan terkadang memang ranting jatuh dari sanggahan itu, lalu jatuh ke tanah. Ada air, ada lumpur. Makanya katakan tidak berbuah. Nah, ranting-ranting yang tidak berbuah ini dipotong katanya. Kalau sudah perhatikan kata dipotong di sana sebenarnya diangkat supaya tidak bercampur air dan lumpur. Kalau bercampur air dan lumpur itu tidak akan mungkin anggur berbuah. Makanya kata dipakai kata air itu diangkat. Makanya diterjemahkan sebenarnya dipotong, tapi sebenarnya diangkat, ditempatkan di tempat yang semestinya. Untuk apa? Untuk berbuah. Saudara, mungkin kita sudah ada di dalam Tuhan, tetapi karena memang kita masih terdiri dari darah dan daging, seringkali memang jatuh dari tempatnya. Ada di lumpur dosa, ada di kotoran. Tapi lihatlah kasih Tuhan, saudara. Dia tidak membiarkan kita ada selamanya di dosa itu. Dia angkat kita, saudara. Tujuannya untuk apa? Untuk berbuah. Kalau Anda hidup di dalam dosa, nggak mungkin berbuah. Kalau ranting ada di lumpur dan air, nggak mungkin berbuah. Saking semangatnya sampai jatuh itu tadi. Karena terkadang orang Kristen hari ini ada di kubangan dosa, saudara, dan mengharapkan berbuah. Orang apa? Orang India berkata, Neh. Engkau mengharapkan berbuah dari dosa? Nggak ada, Bapak Ibu. Tapi kasih Tuhan mengangkat kita, saudara. Hargai itu. Hormati anugerah Tuhan itu. Tapi ingat, kenapa anugerahnya begitu besar? Untuk apa? Untuk berbuah. Kalau engkau diangkat, jatuh lagi, diangkat. Ada ilustrasi dalam Alkitab, saudara. Ada pohon ara di sana dikatakan. Ketika pohon itu udah dibersihkan, katanya hal-hal yang merambat dibersihkan, dikasih pupuk, lalu ditunggu-tunggu nggak berbuah. Lalu ditanya, bagaimana nih? Apa yang kita mau lakukan ke pohon ini? Ditebang? Lalu yang membersihkan itu berkata, kasih waktu 1 tahun lagi. Kalau udah dijaga, dibersihkan, dipupukin, nggak berbuah juga, ya udah tebang aja. Terkadang orang hari ini terlalu menyalahgunakan anugerah Tuhan, saudara, hati-hati. Ada kalanya memang jatuh, diangkat lagi, jatuh, diangkat lagi. Tapi ingat, saudara, ayat yang diperhatikan? Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, kalau sudah sampai di titik ini,
selamanya tidak akan pernah berbuah, saudara. Walaupun kau rajin ke gereja baca Alkitab, nggak akan berbuah. Tapi sementara engkau jatuh, diangkat oleh Tuhan, engkau menghormati dan meresponinya secara benar, engkau akan berbuah. Jatuh lagi, diangkat lagi, engkau responi, lalu berbuah. Saudara, ada satu kelemahan di gereja-gereja seperti kita ini, yang setiap minggu ada pengakuan dosa, saudara. Rasanya nggak apa-apa lah, atau juga hari minggu nanti saya ke gereja ada pengakuan dosa dan ada berita pengampunan dosa. Hati-hati Bapak Ibu, jangan salah gunakan anugerah Allah. Kalau engkau salah gunakan, dibuang dan dicampakkan ke dalam api, selamanya tidak akan berbuah, saudara. Jadi selain kalau masih Tuhan angkat kita, itu tandanya untuk berbuah, saudara. Responi untuk berbuah. Nah, dikatakan yang kedua, bagi mereka yang sudah berbuah, dibersihkannya, katanya. Loh, udah berbuah dibersihkan. Saudara tahu, pernah lihat pohon anggur? Lebat banget kalau berbuah, saudara. Nah, kenapa pohon anggur itu buahnya lebat, saudara? Bisa itu satu ranting begitu, buahnya gede ke bawah itu. Saya punya gambar, sebenarnya saya nggak kasih tadi. Kenapa, saudara? Dibersihkan, katanya. Ini menunjukkan supaya hal-hal yang memang, ini tidak ada urusannya dengan dosa ya, hal-hal memang yang menghambat semua sari-sari makanan dari akar itu tidak tersalur kepada sesuatu yang tidak semestinya. Jadi ketika ranting itu sudah menghasilkan buahnya, yang satu tidak, makanya kalau mau fokus pada ranting ini yang berbuah ini, yang lain itu harus disingkirkan, yang lain itu harus dibersihkan. Ada seorang yang menanam mangga, saudara. Dia udah berusaha semampu dia, yang dia ketahui tentang pohon mangga sih. Dia bersihkan tanahnya, dia kasih pupuk, sinar matahari cukup, tetapi ditunggu. Walaupun berbuah, saudara, sedikit buahnya, disebut lagi, saudara. Berulang-ulang dia tetap jaga sama. Dalam keputusasaannya dia meminta bantuan kepada seorang ahli insinyur, saudara. Maksud saya insinyur yang memang tahu tentang pertanian. Lalu dia bilang begini, Pak, kenapa ya? Padahal segala sesuatu yang saya tahu saya sudah lakukan, tapi kok buahnya sedikit dan sepet, katanya. Bisa tolong nggak, Pak? Ya udah, saya mau lihat pohon Bapak gimana, katanya. Lalu diundanglah insinyur pertanian ini lihat pohonnya. Pak, pantes, katanya. Kenapa, Pak? Terlalu banyak daunnya ini. Terlalu banyak, Pak. Dipotong. Dibersihkan itu. Dan yang kedua, Pak, sayat-sayat itu pohonnya. Bingung juga nih petani ini. Dipotong. Ngapa nggak kering nanti, katanya. Disayat-sayat. Apa nggak rusak, mati itu, katanya. Tapi karena dia bukan ahli, yang berkata ahli, ya udah saya coba, katanya. Lalu dipotong-potonglah daun yang lebat itu, hampir separuh dipotong, saudara. Disayat-sayat itu pokoknya. Ketika tiba giliran berbuah, saudara, lebat. Saudara tahu, ternyata daun-daun yang enggak semestinya berbuah itu sari-sari ke sana, saudara. Kan daun itu kan menjadi penampung itu. Padahal bukan di situ dia berbuah. Tapi kekuatan kemampuan lari ke sana. Supaya tidak lari ke sana, potong, katanya. Supaya seharusnya sari-sari untuk berbuah itu nggak lari ke sana, tapi ke tempat yang berbuah. Saudara, terkadang Tuhan membersihkan kita karena ada hal-hal yang mungkin tidak berdosa, saudara, tapi habis untuk itu sesuatu yang harusnya
berbuah. Makanya firman Tuhan berkata, yang sudah berbuah dibersihkan. Ada hal-hal mungkin yang di hidup kita. Makanya kadang-kadang memang saudara, Tuhan kok kayaknya musik saya terus ini. Kayaknya Tuhan nggak mau saya seneng ya. Mau saudara, tapi kesenangan Anda itu membuat Anda nggak lebat buahnya. Makanya dipotong saudara, dibersihkan. Kalau saudara main catur itu dosa nggak? Main catur dosa nggak? Ya enggak lah. Tapi hidup Anda habis di main catur, dipotong saudara. Kenapa? Kemampuan itu habis di main catur saudara. Tapi kalau di main catur Anda berbuah, Tuhan akan biarkan itu main catur. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah percaya Yesus belum katanya? Belum. Ayo tumpang tangan. Itu mungkin akan tetap dia pertahankan itu main catur saudara. Tapi Anda 24 jam, 15 jam main catur. Dipotong saudara. Dibersihkan. Saudara, saya olahraga pakai begini, salah nggak? Nggak salah saudara kalau saya mau. Walaupun saya diketawain, sebodotoin. Tapi saya lari pagi begini, habisin energi saya ini. Itu pun masih bagus Pak, terlambat. Nggak nyampe Pak, udah ngos-ngosan di tengah jalan, aja berhenti. Nggak berbuah saudara, alamun buahnya. Makanya saya lihat ada di YouTube saudara, ada orang lari jarak jauh, di tengah jalan dia jatuh, luka-luka, dilanjutin lagi. Menurut saya sih udah berhenti aja, kan kita mau juara kok. 1, 2, 3 udah masuk, udah selesai, ngapain lagi? Lalu bapaknya datang, gotong dia sampai di garis finish. Ngapain coba? Perlombaan kecuali kalau kamu berkopi bisa mau olahraga sampai di sana gitu kan? Saudaraku, ada kalanya kesulitan, kesukaran, pencobaan, termasuk penderitaan adalah bentuk guntingnya Tuhan membersihkan kita saudara. Supaya apa? Lebih banyak buahnya. Jangan terlalu bangga dengan buah. Ya itu aja. Tuhan udah buah selesai ya? Enggak saudara. Allah ingin lebih banyak buahnya. Makanya hal-hal yang menghambat lebih banyak buahnya itu dibersihkannya. Mungkin ada sesuatu yang ada di tangan Anda menjadi penghambat Anda lebih banyak berbuah. Tuhan tidak akan pernah pikir panjang untuk membersihkan itu saudara. Ada 2 kemungkinan, kita mau atau tidak. Kalau mau, banyak buahnya. Kalau nggak mau, ya udah itu aja. Itu aja saudara. Jadi ketika Anda sudah berbuah, Allah membersihkan semakin lebih banyak buahnya saudara. Kalau enggak saudara, ya orang juga bosan saudara lihat kita. Makanya indah sekali dikatakan saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa ini saudara, tapi jangan salah. Kadang-kadang orang salah saudara mengartikan firman Tuhan. Apa saja Tuhan udah 10 tahun minta kok nggak dikasih-kasih. Ingat saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, berarti permintaan kita itu harus sesuai dengan firmannya. Di firmannya ada minta ada dikasih mobil nggak? Nggak ada. Di firmannya dikasih jodoh nggak? Halo? Di firmannya kasih jodoh nggak? Ada. Jadi kalau satu-satu umurmu sudah tua barangkali hai perempuan, kecuali kalau nanti apa kita nggak menikah saudara, minta jodohmu, pasti Tuhan kasih. Tapi jangan minta mobil. Lupa, saya punya mobil, itu soal lain. Tapi jangan bilang, Tuhan udah 10 tahun minta mobil belum dikasih-kasih, warna coklat, racing gitu kan. Enggak saudara, sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan firman-Nya. Karena dikatakan ayat 8 saudara, coba ayat 8, Yobel. Mari perhatikan nih. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Jadi ternyata murid Tuhan itu orang-orang yang berbuah banyak, saudara, bukan hanya berbuah. Kalau kita berbuah belum tentu kita jadi murid, saudara. Murid itu bukan karena sekolah, menurut ayat ini. Bukan. Murid itu karena berbuah. Makanya di abad pertama, saudara, kenapa ada Kristen, sebutan Kristen? Karena melihat orang-orang ini seperti Kristus, gitu kan? Orang-orang ini gambaran Kristus. Bukan karena mereka bikin PA, bukan, soal kita, bukan. Karena hidup mereka seperti Kristus. Dikatakan di sini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan karena kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah muridku, saudaraku. Ingat ini, murid itu karena kita mempermuliakan Tuhan. Makanya di bengkel itu, muliakanlah Tuhan, saudara, karena engkau murid Tuhan. Engkau misalkan, memang kadang-kadang kita ya di jalanan itu karena buru-buru gitu ya. Ada nggak di jalanan yang buru-buru itu kelihatan murid Tuhan? Harus ada, saudara. Kenapa? Kita mempermuliakan Tuhan. Saudaraku, di jalanan pun harus mempermuliakan Tuhan. Jangan zigzag kayak apa, saudara. Makanya di jalanan itu nggak tahu kita ini Kristen apa enggak, murid Tuhan apa enggak, saudara. Bilang buta warna juga enggak, sebab dia tahu 100.000 mana, 2.000 mana, gitu kan, tahu dia. Tapi ketika di lampu merah nggak tahu tuh hijau atau merah, saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, katanya. Nggak terlalu muluk-muluk, saudara, sebenarnya. Yesus atau Dor, gitu kan, nggak seperti itu barangkali. Tapi dari lampu merah engkau tetap taat. Di situ engkau akan kelihatan murid Tuhan apa enggak. Berbuah yang banyak, saudara. Kalau enggak, menjadi batu sandungan, menjadi olok-olok, menjadi hinaan. Ada dua kemungkinan, saudara, kekristenan itu. Orang tidak bisa bantahkan. Kenapa dia Kristen? Memang begitu kok Kristen. Kan itu yang pertama kan? Ketika ditampar, nggak balik tampar. Kok bisa ya? Orang Kristen. Memang begitu orang Kristen, Pak. Tapi yang kedua, saudara, pertanyaan beda. Kok begitu orang Kristen? Kan itu. Itu aja. Ya memang begitu orang Kristen. Kenapa? Berbuah, saudara. Tapi yang kedua apa? Kok begitu orang? Kenapa? Kok tampar balik gitu kan, saudara? Kan jedotin lagi, kan gitu. Oleh karena itu, saudara, perlihatkan kita murid Tuhan. Bukan di gereja ini, saudara. Ada seorang pengusaha, saudara, berkata pada pendeta begini, Pak, Bapak lihat saya gimana? Kan udah beberapa tahun ini saya jemaat di sini, Pak. Oh, Bapak bagus. Mantap, mantul katanya. Pak, jangan lihat luarnya. Kalau Bapak mau lihat saya sesungguhnya, datanglah ke kantor, katanya. Disitulah saya sesungguhnya. Tapi datang jangan ngomong-ngomong ya Pak, katanya. Diam-diam. Sesungguhnya kita yang sebenarnya adalah di realita hidup, saudara. Tapi kalau kita sungguh adalah murid, saudara, nggak peduli di mana kita ada. Di gereja ini kah? Di rumah kah? Di kampus kah? Di tempat pekerjaan kita kah? Di sana kita mempermuliakan Tuhan. Karena di sana kita berbuah banyak. Saudara mau berbuah banyak, amin? Kalau saudara mau, tinggallah di dalam Tuhan. Dan maulah dibersihkan, saudara. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan berbuah banyak. Amin.